AI itu dipergunakan untuk mengolah data penelitian kualitatif. Data penelitian kualitatif itu kita tahu bisa dalam bentuk macam-macam. Misalnya kita merekam orang yang sedang kita wawancara ya. Kita merekam orang yang sedang kita wawancara, kita bisa menulis transkrip ya, kita menulis transkrip, atau kita bisa memotret ya. Kita bisa misalnya memotret kondisi rumah ya, kondisi sanitasi, ini kalau berkaitan dengan kesehatan ya. Kemudian mungkin kadang-kadang kita memotret orang, misalnya anak yang mengalami stunting ya. Kemudian misalnya kita mau melihat kaitan antara sanitasi dan penyakit kulit, misalnya kita mau memotret anak-anak yang menderita skabies atau budik ya, gatal-gatal di kulit itu, eksim dan lain sebagainya, itu namanya skabies. Nah, kita bisa menggunakan foto kan ini ya, atau kita bisa juga membuat video ya, kita membuat video, mengabadikan video ya, itu kita simpan juga. Kemudian apalagi yang bisa kita simpan dalam bentuk media ya, macam-macam. Mungkin poster juga boleh ya, tapi yang sering kita pakai kan foto, video, rekaman wawancara ya, terus kemudian kita tulis ya, tulisan kita. Nah, kalau tulisan kita harus diketik ya, jadi kalau kita nulis tangan harus kita ketik supaya bisa dibaca oleh Atlas AI. Kalau tulisan tangan kita yang seperti cakar ayam, dia nggak bisa baca. Oke. Nah, kita ke ini penelitian kualitatif. Ya, ini silahkan dibaca sendiri. Nah, ini perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif ya. Desainnya itu kalau kualitatif itu cenderung umum, fleksibel, berkembang gitu ya. Ada yang mengatakan tanpa batasan, padahal ada batasannya gitu ya. Jadi yang jelas kita tidak melakukan hal-hal yang bersifat kuantifisir atau menghitung gitu, jarang ya. Kalaupun menghitung misalnya frekuensi-frekuensi yang berkaitan dengan sebuah peristiwa, misalnya berapa kali upacara adat dilakukan setiap hari, misalnya begitu. Setiap tahun. Ya, upacara adat ini frekuensi semacam itu, tapi bukan misalnya menghitung orang, itu tidak. Kemudian tujuan itu biasanya memperoleh pemahaman, mengembangkan teori, mengembangkan realitas yang kompleks, menjelaskan kejadian itu disebabkan oleh apa saja, tapi penyebabnya belum kita ketahui, baru kita inventarisir gitu ya. Kemudian teknik penelitiannya adalah observasi. Observasi itu hanya diem, tapi menggunakan mata, telinga, dan rasa ya, mata, telinga, dan rasa. Rasa itu misalnya kita menangkap, oh orang ini sedih, oh orang ini bohong, oh orang ini serius, oh orang ini menyembunyikan sesuatu. Bohong dan menyembunyikan sesuatu itu beda ya. Kalau bohong itu dia ngomong banyak tapi strong ngabe. Tapi kalau menyembunyikan sesuatu dia tidak berkata banyak, tapi yang dia katakan benar gitu. Misalnya iya saya tadi berangkat naik kendaraan, tapi dia nggak jelaskan kendaraan apa yang dia pakai gitu ya. Itu beda ya. Kemudian jadi teknik penelitian untuk kualitatif itu hanya dua, observasi dan wawancara. Observasi itu misalnya kita hidup di sebuah masyarakat gitu ya, kita setiap hari ya ikut mereka gitu, mereka ke sawah kita ikut, kita ke mereka ke pasar kita ikut, tapi kita nggak ngomong apa-apa, kita tidak melakukan apapun yang mengganggu mereka, jadi just ikut aja. Itu observasi. Dan observasi itu betul-betul harus fokus, karena misalnya kita boleh memotret kalau observasi itu, boleh video, boleh mencatat, tapi tidak boleh bertanya. Itu kalau observasi. Nah kalau wawancara ya ngomong ya. Oke, kemudian instrumennya itu penelitinya sendiri sebagai instrumen. Makanya kalau penelitian kualitatif tidak bisa diwakili, tidak bisa menggunakan enumerator. Harus kita sendiri yang sebagai alatnya. Ya.
Kemudian buku, catatan, tape recorder, kamera, nah ini kurang ya. Kamera, handphone, kalau sekarang ya handphone, laptop gitu ya. Kemudian karena tape recorder itu kan sekarang nggak ada, ya. Tapi saya masih punya, jadi saya itu punya rekaman, alat rekam kecil gitu. Mereknya Sony, itu keren banget, itu sudah berapa puluh tahun ya. Sudah 13 tahun, saya beli tahun 2012. Itu sampai sekarang masih bisa berfungsi baik, dan sekarang Sony sudah tidak memproduksi lagi. Itu keren banget, suaranya bagus. Dan sekarang nggak ada itu, karena wartawan itu sudah nggak pakai alat rekam seperti itu kan, sudah pakai HP semua. Kemudian datanya itu dalam bentuk deskriptif dan dokumen pribadi, ya. Dokumen tadi sudah saya sampaikan bentuknya apa saja. Kemudian sampelnya tidak banyak, sampelnya hanya beberapa orang yang kita sebut sebagai informan. Kemudian tidak representatif, artinya tidak bisa digeneralisir. Kemudian sifatnya purposive, jadi bukan random. Karena tidak random, tidak bisa digeneralisir. Tidak menguji hipotesis. Sejak awal sampai akhir penelitian itu merupakan aktivitas analisis, bukan sekedar pengumpulan data. Ya. Kemudian analisisnya induktif, mencari pola atau model atau tema. Kemudian hubungan dengan responden itu empati, akrab, kedudukan sama, setara, jangka lama. Kemudian desainnya sedikit atau bahkan bisa tanpa literatur. Masalah yang diduga relevan, tidak ada hipotesis, dan fokus penelitian ditulis setelah ada data. Ya. Contohnya misalnya penelitian kualitatif itu di Madura itu ada kampung di dekat pantai yang punya kebiasaan tidur di pasir. Ya, pernah dengar ya? Nah, itu ada penelitian tentang budaya masyarakat Madura yang tinggal di pesisir yang punya kebiasaan hidup di tidur dan beraktivitas pokoknya di pasir, kaitannya dengan kesehatan. Nah, ada itu. Ya, karena mereka mengatakan ada yang misalnya linu-linu itu tidur di pasir itu sembuh. Ya, kemudian misalnya sakit perut itu berkurang kalau tidur tanpa ini baju, ya, dengan punggung menempel di pokoknya bagian punggung yang lurus dengan perut itu nempel di pasir, dan pasirnya itu warnanya putih, pasir putih. Dan sebelum dimasukkan, jadi mereka punya kamar yang tidak ada lantainya, jadi langsung tanah begitu, terus diuruk dengan pasir pantai yang diayak dulu. Jadi pasirnya lembut, halus, bersih. Terus ada yang pakai bantal, ada yang tidak, gitu. Tapi sebagian besar tidak pakai bantal. Kenapa begitu baik efeknya? Itu karena sebenarnya pasir itu kan mengandung garam ya, pasir pantai. Dan garam itu elektrolit. Jadi garam itu punya muatan listrik sebenarnya. Itu sebenarnya bisa dijelaskan secara fisika. Tapi sayangnya kalau penelitinya bidang kesehatan itu nggak pakai ngerti. Meskipun eksakta ya, Anda mesti selalu terlalu dari ilmu fisika. Jadi garam itu elektrolit, dia punya muatan listrik sebenarnya. Ya. Oke. Nah, ini nanti silahkan dibaca sendiri kaidah-kaidah penelitian kualitatif. Ini perangkat-perangkat yang dipakai dalam penelitian kualitatif. Nah, ini sejarah atlas AI. Ini kita lewati saja ya, langsung nanti baca sendiri saja. Nah, ini atlas AI itu adalah software yang menawarkan berbagai alat untuk menyelesaikan tugas, ya, dengan pendekatan sistematis dari data-data yang tidak terstruktur. Jadi bukan data dalam bentuk coding gitu. Nah, kita lanjut aja. Nanti kelebihan kekurangannya silakan baca. Saya mau langsung ke penggunaan softwarenya.
Ini kalau mau penelitian kualitatif, pendekatan analisis datanya bisa menggunakan fenomenologi, etnografi, ya. Nah, kemudian ini studi kasus. Ini nggak usah pakai studi kasus ini, nanti studi kasusnya pakai punya kita sendiri aja ya. Nah, ini langsung ke bab 3 aja, langkah pengelolaan strategi AI. Sama ya versinya, kita versi 8 juga. Oke. Nah, untuk kita mulai dari membuat proyek penelitian. Jadi kita mau mendokumentasikan hasil-hasil penelitian kita. Menganalisis, dokumentasinya sudah ya, menganalisis. Kita ikuti saja manual ini ya. Kita pilih create new project. Kita buka ini, kemudian kita pilih create new project. Nah, kita tulis nama project kita apa ya? Kita tadi punya data apa? Datanya pakai ini aja ya, transkrip wawancara ini apa sih? Di sini lupa ya. Ini aja ya. Masa pandemi COVID, pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi masa pandemi COVID ya. Jadi kita menggunakan transkrip wawancara dengan narasumbernya Wakil Rektor Bidang Akademik 2 universitas di Yogyakarta. Universitas apa Bu? Sembuh, gitu ya. Penelitinya namanya Fitri Nurhan Mahmudah Limbo Sopo, asal Ngarang gitu ya. Namanya, waktunya ditulis, tempatnya di universitas ini nggak penting gitu ya. Ini hasil wawancaranya. Jadi ada 2 warek yang diwawancarai bidang akademik itu warek 1 ya. Ada 2, ini ada warek universitas 1, warek universitas 2. Universitas 1 warna hijau, universitas 2 warna kuning ya. Ini hasilnya tidak banyak, transkripnya hanya 3 lembar saja ya, untuk latihan nggak usah pakai. Oke, kita kasih nama apa ya Nak? Ada ide? Namanya apa? Kalau nama transkrip itu analisis kualitatif itu dinamai apa ya? Analisis wawancara BR 1 ya, analisis wawancara BR 1. Terus kita klik create. Nah, kalau sudah create akan muncul seperti ini ya. Nah, nanti yang pertama kali harus kita masukkan adalah add dokumen. Nah, kita lihat aja panduannya ya, apa betul begitu. Setelah isi projectnya, nama projectnya kita create ya, sudah ya. Oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, sama persis dengan tampilan kita ya. Nah, selanjutnya kita buat network. Network itu apa sih? Network itu ini ya. Nanti kita buat jaringan. Jaringannya bentuknya seperti apa? Ya, jadi nanti pembentukan network perlu dilakukan lebih dahulu. Data berupa kumpulan berita satu kasus ya, untuk membentuk gambar network ya.
Jadi kita buat dulu datanya, kita punya Microsoft Word, ya. Bisa ambil dari interview atau berita media online, terserah ya. Nah, kemudian kita add file. Jadi add file kita sudah ada ya, transkrip wawancara, kita add dokumen ya. Add file saja karena kita tidak folder bentuknya. Add folder bisa Bu, bisa. Kalau kita punya banyak, tadi misalnya yang saya share ke Anda, itu kan banyak ya, ada video, itu Anda masukkan dalam bentuk folder. Anda masukkan folder, semua akan masuk, gitu ya. Nah, kita masukkan saja tadi, nggak usah banyak-banyak lah, ya. Tapi kalau tadi data yang saya sampaikan ke Anda tadi berapa? 4 ya. Wawancara transkripnya 3, video 1 ya. Sebenarnya ada foto, saya punya foto, tapi nggak usah deh. 4 itu bisa masuk folder, Anda masukkan, tambahkan semua bisa. Ya. Tidak usah mengikuti saya juga boleh ya. Mana ini? Transkrip wawancara misalnya nggak mau dia kalau masih terbuka, sorry. Nah, ini sudah add dokumen ya. Nah, oke. Sehingga kemudian pada bagian explore ini ya, ini di bagian dokumen di bawah ini yang saya sorot ini kecil ini sudah ada berubah, ada satu di dalam kurung ini, artinya kita punya satu dokumen ya. Kalau misalnya kita tambahkan lagi gitu ya, misalnya kita di di home lagi ya, di klik home lagi, kita mau nambah gitu ya, kita mau add lagi apa? Oh ya, tadi ada foto ya, saya foto, tak kirim foto analisis, nggak bisa. Ini foto zaman COVID ya, kan dulu kuliah zaman COVID. Oke, kalau misalnya di grup itu kan jadi kirim semuanya. Buka kursi. Video saya tambahkan. Nah, video saya tambahkan bisa juga gitu ya. Nah, ini jadinya dokumennya 2. Kok masuk di dokumen ya? Jadi video pun masuk di dokumen gitu ya. Oke, ini boleh ditutup, boleh, nggak apa-apa, tutup aja. Hilang Bu dokumennya? Enggak. Ini kalau kita, nah ini sudah ada ya. Kalau dokumen kita klik, itu akan muncul transkrip wawancara dan video playback tadi. Ya. Jadi kalau ini kita tutup boleh Bu, boleh, nggak apa-apa. Kita, dokumen di situ dulu ya. Oke, terus ini jendela dokumennya ada di sini ya. Ini jendela untuk dokumen dan ini jendela untuk analisis di bagian ini ya. Oke. Apa yang bisa muncul di dokumen itu? Oke, kita terus berikutnya kita ikuti aja. Pilih menu add dokumen sudah. Ini ditambahkan dokumennya banyak, tapi kita nggak usah banyak-banyak. Oke. Nah, nanti kalau diklik dokumen itu kita akan bisa juga melihat. Nah, ini kalau ini di bawahnya ya. Tapi kalau ini kita klik,
tidak usah pakai ini. Ya. Ini kita akan muncul di bawahnya juga ini kalau kita klik anak panahnya itu akan muncul di bawahnya ini. Ya. Oke. Kemudian berikutnya tampilan data tadi sudah ada. Nah ini kalau diklik akan muncul seperti ini. Kalau videonya ya akan muncul seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kita mau melihat word cloud-nya. Word cloud itu adalah berapa banyak kata yang ada di dalam sebuah transkrip. Ya, word cloud itu kita tahu ya seperti ini. Anda saya yakin pernah melihat word cloud, ya. Nah, kita lihat word cloud-nya. Kita buka transkrip aja ya. Yang satu transkrip. Nah, kita buka di sini. Kita tutup aja. Network managernya kita tutup. Jika hanya ada transkrip wawancara, kita word cloud. Di sini ada word cloud, word list ya. Kita bisa mengklik dua-duanya. Kita klik word cloud. Nah, ternyata di dalam transkrip wawancara itu tentunya kita tidak bisa menggunakan keyword yang ya. Ini kan kata sambung, tapi yang kita bisa tandai misalnya ada kata-kata perubahan. Jadi selama masa COVID kemarin, Anda COVID SMA ya? Ya, oke. Kelas berapa tahun 2020? Kelas 10 semester 2. Ya, Februari ya waktu itu ya, Februari Maret. Februari itu masih di Tangerang, kasusnya di Bekasi atau Tangerang itu yang 2 orang itu. Kemudian bulan Maret baru sampai mulai 1-2 muncul, akhirnya bulan April sudah outbreak. Terlepas dari bahwa COVID kemarin konspirasi dan lain sebagainya, whatever, tapi kemarin saya membaca sebuah berita ini menarik tentang COVID ya. Kemarin itu kan sempat ada dugaan outbreak. Karena banyak orang yang batuk, termasuk saya, yang sempat Anda juga saya beri kuliah secara online. Karena saya batuk, kuliah tidak pernah saya batalkan. Masih ingat lupa ya. Beberapa minggu yang lalu ya, saya batuk 1,5 bulan. Itu sebenarnya memang sedang terjadi outbreak COVID sebenarnya. Tapi dan itu sudah dimention oleh Pak Budi, Pak Menkes. Tapi Pak Menkesnya ditegur sama Pak Presiden, tidak boleh bikin kekacauan. Jadi itu sebenarnya COVID mutasi COVID, tapi tidak terlalu berbahaya karena kita semua kan sudah pernah imunisasi ya. Nah, sebenarnya vaksinasi waktu itu ada berita yang mengatakan bahwa itu sengaja di-create gitu untuk membuktikan sintesis, membuktikan hipotesis ya, membuktikan tesis bahwa manusia di seluruh dunia itu bisa dikendalikan. Dan ternyata betul ya, dengan dengan virus maka manusia seluruh dunia bisa dikendalikan. Kendalikannya bagaimana? Tidak boleh melakukan mobilisasi, ya, tidak boleh bergerak, manut kan? Manut. Tidak ada penerbangan, tidak ada pelayaran, tidak ada apa-apa ya, tidak boleh. Menang loh, manut ya, manut. Siapa yang mendirect seperti itu? Kemudian kita semua harus vaksin, manut nggak? Manut. Saya aja sampai nggak kebagian vaksin di Surabaya. Saya vaksin di tempat adik saya di Ngawi di desa. Kenapa? Karena di desa banyak vaksinnya sampai expired. Kenapa? Karena masyarakat desa nggak ada yang mau divaksin. Dan kemarin saya melihat sebuah video, ada ternyata pada masa COVID itu 3 presiden di dunia, saya lupa namanya, tapi ada 3 presiden
ya, yang menolak negaranya vaksin. Dan ternyata 3 presiden itu kemudian meninggal secara misterius. Dan menolak vaksin masuk ke negaranya. Jadi kemudian itu salah satu tesisnya juga bahwa uang di seluruh dunia itu bisa dikumpulkan dalam waktu cepat. Dan ternyata benar kan, rebutan vaksin kan, setiap negara waktu itu termasuk kita rebutan vaksin karena penduduk Indonesia banyak. Dan berapa miliar yang mengalir ke produsen vaksin. Penemu vaksin AstraZeneca itu perempuan itu sudah menggratiskan temuannya, tetapi pabrik AstraZeneca nggak mau. Jadi dia nggak dibayar, tapi vaksin dijual oleh AstraZeneca. AstraZeneca itu salah satu pabrik farmasi yang sangat besar, ya, laboratoriumnya sangat lengkap. Mudah-mudahan di antara Anda ada yang bisa bekerja di AstraZeneca. Tapi AstraZeneca di Indonesia sudah angkat kaki awal tahun ini. AstraZeneca di Indonesia sudah tidak ada. Yang terdekat dengan Indonesia posisi AstraZeneca ini sekarang di Malaysia. Saya nggak tahu kenapa AstraZeneca angkat kaki dari Indonesia. Produk obat-obatan dari AstraZeneca itu mahal-mahal. Tapi ya bagus. Jadi sama-sama misalnya mereknya Paracetamol gitu ya. Paracetamol itu kan produk bahan kimia generik. Itu kalau diolah kan bisa jadi Sanmol, Panadol, apalagi yang obat-obat penurun panas itu. Ya. Tapi Anda tahu Sanmol dengan Panadol itu beda efeknya. Saya dengan minum Panadol dan Sanmol atau Paracetamol produk Kimia Farma. Kimia Farma itu punya Paracetamol tapi dia tidak di merek, dikasih merek tidak. Tapi generik Paracetamol Kimia Farma. Kimia Farma kan plat merah. Tapi ya kalah sama Panadol. Dan Panadol kalau di sini apa? Bayer apa Konimed? Jadi kalau untuk Paracetamol itu saya yang paling bagus menurut saya itu Panadol biru itu. Kalau Sanmol itu masih di bawah. Nah, ingredient yang ada di dalam Paracetamolnya Panadol ada yang Panadol, saya lupa Panadol boleh. Ini produksinya siapa? Itu beda dengan Sanmol ya. Meskipun sama-sama ditulis dia komposisinya adalah Paracetamol gitu. Nah, saya nggak bawa itu kan. Saya yang bawa Sanmol. Sanmol itu produksinya Sanbe Pharma. Kalau Paracetamol nggak tahu sih. Paracetamol produksinya saya lupa. Ya beda. Nah, AstraZeneca itu salah satu pabrik obat atau pabrik farmasi yang besar dan labnya lengkap banget. Nah, itu berapa juta dolar atau malah miliar dolar yang dikumpulkan dari penjualan vaksin kemarin ya. Tapi itu saja yang saya sampaikan. Nah, kemarin itu sempat Pak Budi Gunadi itu mendeklar ada COVID lagi. Terus akhirnya Pak Presiden, Pak Prabowo menegur COVID itu sama dengan flu, sudah nggak usah diberitahukan ke masyarakat, nanti masyarakat kacau, ekonomi kita bisa kacau. Jadi stabilitas nasional bisa kacau hanya karena rumor itu, dan itu bisa menurunkan harga saham di Bursa Efek Jakarta. Segitunya Bu, iya. Bisa menurunkan, menjatuhkan nilai rupiah, meningkatkan inflasi, menaikkan harga emas. Bu, Kesmas itu juga harus ngerti kayak gitu-gitu, harus dong. Anda harus tahu hukum, harus tahu ekonomi, harus ngerti semua gitu, ya. Oke. Jadi yang ada di dalam transkrip ini yang berarti gitu ya, cukup berarti itu adalah perubahan. Jumlahnya berapa? 24 kata. Ini kalau disorot akan muncul ini. Kursornya diletakkan di situ saja, tidak usah diklik apa-apa. Itu ada 24 kata perubahan di dalam transkrip wawancara itu, di dalam file transkrip wawancara itu. Ya.
perubahan. Kemudian akademik, perubahan apa? Perubahan akademik. Akademiknya ada 9 kata. Kemudian ada dosen, itu 13 kata. Kemudian mungkin perkuliahan. Perkuliahan ada 8 di sebelah kanan ya, perkuliahan itu. Kemudian mahasiswa di atas ada merah. Kemudian universitas ada 10, mahasiswanya berapa? 12. Jadi 24, 12, 10, dosen 13 ya. Ini kata-kata yang bisa menjadi keyword ya. Kemudian sinergi, mana sinergi? Ini bersinergi, ini ada 2. Yang lain-lain. Nah, kata-kata yang tidak bisa kita pakai apa? Misalnya yang, meskipun 56 ini nggak ada gunanya, gitu ya. Bukan keyword, kan kita nggak pernah pakai keyword yang gitu. Ya. Kemudian ada, ini juga tidak kita pakai. Ini juga tidak. Hal, dan, dalam, ya. Tidak ada. Baik juga tidak ada. Ya. Jadi nanti kita memilih kata-kata yang merupakan keyword. Oke, berikutnya kita ikuti panduan ya. Ini sudah word cloud. Kemudian bisa kita save word cloud-nya. Caranya save word cloud. Oke. Save. Saya berbuat save-nya di mana? Oh ini ya, kiri. Yang ada Ini. Saya project. Tapi ini kan. Oh iya. Oke. Saya projectnya langsung di situ ya. Di sini ada save as ya. Save-nya kita nggak tahu di mana. Save. Bentar. Saya lupa ya. Save. Tapi gambar. Oke. Oh file tapi nggak ada situs ya. Projectnya tidak ada nama juga. Analisis ini dia bisa di save word cloud. Ini dia bisa menunjuk ke ini loh, apa? Organize ya, sistem organize data.
lokasi penyimpanan untuk create name save word cloud. Oke. Word cloud ini ada oke. Kita cari word cloud ini ada dulu itu saya lihat import itu kita bisa nyimpen kok. Seingat saya itu gimana sih? Nama filenya apa? Iya, misalnya create project bundle. Jadi mungkin kumpulan ini ya, tapi tidak pasti aja kita buat kita buat folder baru di ini folder ya, analisis wawancara ini. Workflow. Kemudian kita ada transkrip lagi. Ini apa? Itu aku mau baca. Di sini nggak ada ya sifat itu seperti panduan, nggak ada kan ya? Pakai image tuh bisa. Hah? Yang di Word terus yang image Image, image, iya. Oh, tapi dia panduannya save word cloud gitu ya? Ada itu save word cloud itu. Word cloud result, ya. Word cloud result kita ke Atlas aja, kemudian oh iya dia masuk ke filenya Atlas TI, kan bahaya tuh jadinya ya. Ya, masuk ke sini
itu dia. Jadi ke softwarenya, ya kan, ya apa sih, ya kan nggak enak. Ya kita bikin folder DWI, ya ini folder saya simpan di situ aja. JPEG, dalam bentuk JPEG ternyata ya. Oke. Berikutnya ya dalam bentuk JPEG seperti ini. Ya, tapi kan ya kita tidak tahu jumlah katanya kalau sudah dalam bentuk JPEG ya. Kalau ini kan kita masih bisa melihat berapa jumlahnya, kita 10, mahasiswa 12 gitu ya. Oke, kita balik lagi ke transkrip, word-plotnya kita tutup. Kemudian nah ini masih word-plot. Word-plot itu ada banyak macam-macam ya. Anda bisa mencoba word-plotnya itu, dia punya beberapa bentuk. Jadi kita bisa membuat spiral, kalau ini spiral ya. Kemudian ada typewriter ya, ini urutan banyaknya, mulai dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit gitu ya. Di word-plot bisa bentuknya macam-macam. Oke. Berikutnya, nah sekarang kita membuat coding. Coding ini adalah untuk nanti kita membuat apa yang namanya networknya, ya, membuat network. Untuk membuat coding itu kita dapatkan dari tadi kata-kata yang ada di dalam word-plot, bisa kita buat itu sebagai keywordnya bisa, atau nanti kita lihat dari transkrip juga bisa ya. Nah dalam hal ini kita buka open coding ya. Open coding. Terima kasih. Banyak yang mesti dimakan rasanya. Yang memiliki banyak hal yang harus dikembangkan seorang pendidik. Ya. Kemudian kita pilih, kita blok dulu, kemudian kita pilih auto coding ya. Kita mau, ini bisa langsung pilih atau bisa kita
Ini di blok dulu, kemudian klik kanan, kemudian klik open coding, ya. Kemudian ditulis kode yang akan kita pakai, misalnya saya tulis hal yang harus dikembangkan pendidik. Ya. Kemudian, jadi kalau ini kita klik itu akan merujuk pada kalimat mana yang akan kita pakai. Kemudian kita baca berikutnya, memiliki kompetensi keahlian. Ini kita memiliki kompetensi keahlian. Kita klik open coding. Kompetensi keahlian, kemudian tidak hanya bisa apa-apa sesuai bidangnya saja. Open codingnya tidak harus panjang ya. Open coding itu bisa kita singkat, misalnya tidak hanya bisa apa-apa, mumpuni. Ini harus mumpuni. Tahu diri, tahu diri, kondisi yang dihadapi, tahu kondisi. Jadi kalau coding itu kalau bisa kita buat sesingkat mungkin tapi tidak menghilangkan maknanya gitu ya. Tahu kondisi, misalnya seperti apa kondisi yang dihadapi, artinya dia harus tahu kondisi, paham bagaimana cara mengatasi gitu ya. Kita tahu mengatasi masalah, kemudian bisa survive seperti dalam berubah-ubah seperti
sekarang bisa survive dalam berbagai kondisi, bisa survive dalam berbagai kondisi. Oke, terus pemahaman diri itu menjadi kemampuan yang mendasar untuk menjadi bekal keterampilan bagi dosen yang bisa dimiliki sebelumnya. Nah, ini keterampilan digital. Keterampilan digital. Oke, terus ketika sudah perlu komprehensif dengan kemampuan dalam mengoperasikan digital tersebut. Perlu kemampuan komprehensif mengoperasikan digital. Mengoperasikan perangkat ya, perangkat digital. Oke. Kemudian satu lagi ini kaitannya dengan perubahan ya, perubahan yang terjadi. Yang kedua, cara kita berkomunikasi terhadap seluruh sivitas akademika. Cara berkomunikasi. Kemudian komunikasi dengan cara yang kedua, mahasiswa menjadi beban dalam pembelajaran jarak jauh. Ini bukan mahasiswa yang jadi beban ya, tapi pembelajaran jarak jauh menjadi beban. Pembelajaran jarak jauh menjadi beban. Oke, terus masih akan membutuhkan ini untuk penunjang perkuliahan sehingga perlu adanya fasilitas untuk kepentingan bersama. Mahasiswa membutuhkan penunjang perkuliahan. Mahasiswa membutuhkan penunjang perkuliahan. Oke, tapi lagi perlu dukungan untuk kepentingan bersama. Dukungan untuk kepentingan bersama.
mampu memberi layanan. Artinya lagi partisipasi aktif dosen. Partisipasi aktif dosen. Sudah selesai? Kita membuat kode. Oke. Terus kalau sudah kita membuat kode. Nah, kita membuat ini list codingnya ya. Kita list coding itu urut abjad ya. Tapi kita belum memberikan list codingnya, oke. Nah, kita bisa milih nanti untuk dibuat ya. Ini kita list coding. Nanti kita bisa pilih untuk kita mau kelompokkan menjadi apa gitu ya. Ada beberapa 4 kategori tema yang diangkat terkait kurs ya. Nah, kita kelompokkan dalam tadi ada berapa jumlahnya codingnya. Oke, kita kasih nama dulu ya. Perubahan yang terjadi, perubahan pendidikan di masa perubahan sistem pendidikan di masa COVID. Oke, kita klik semuanya aja. Tadi mestinya open coding baru di list codingnya ya. Bisa diberi nama. Nah, ini open codingnya bisa kita kasih nama apa ya? Perubahan sistem
pendidikan, sistem pendidikan, sistem perkuliahan, perkuliahan di masa COVID. Nah, ini adalah kodenya adalah kemudian ini bagian dari jadi masuk ke sini ya. Open manager. Setelah kita membuat kode, kita bisa ini bisa dikategorikan nah ya, setelah itu kita berikutnya membuat Ini buat coding-coding. quotation. Kamu udah buat? Kita buat untuk networknya, ya, open network. Kita open network. Open network. Quotation kita sudah buat ya, quotationnya, kemudian nah, kita kembali ke file tadi, kemudian network, transcript,
Open network kita klik, kemudian open network, new group, oke. Oke. Kemudian sistem pembelajaran sama COVID. Kemudian kita masukkan saya sudah lupa semua ini. Open network, oke. Terus add network, komponen,
Saya lupa. Oke, jadi saya sebentar. Faktor apa variabelnya? Kenapa emang nyari kenapa? Ya udah nyari di zona lain aja. Untuk Terus skripsinya kan besok. apa? Untuk skripsinya besok. Apa? Skripsinya besok. Apa? Kamu belum ngerjain apa maksudnya? Ya. Apa? Maksudnya yang di Maaf, bagian maaf, saya lupa ya. Jadi Tenaga konsep. kalau sudah Kamu pakai tenaga kita membuat Enggak detail gitu. saya ulangi ya. Kalau tadi sudah Itu faktor kayak itu. kalau nggak bisa semacam kita nggak bisa ngerjain dari Oke. Nah, tadi kalau sudah kita buat codes kita, jadi kode-kode kata kunci yang sudah kita buat, kemudian kita munculkan ini tadi quotation-nya, ya. Kita buat quotation, ya. Quotation tadi ada di ya. Ada di quotation, kita buat quotation. Kemudian quotation yang sudah kita buat ini bisa kita klik kanan, kemudian kita open network, kita buat network, tapi bisa kita tambahkan judulnya, misalnya kita buat judulnya, kita buat satu tambahkan coding, ya satu coding, kita buat open coding untuk judulnya perubahan sistem pembelajaran jalan selama COVID. Ini bisa nanti kita jadikan sebagai apa ya? Konstruk ya. Konstruk itu kumpulan dari variabel. Jadi perubahan pembelajaran itu nanti salah satu code, tapi dia akan menjadi pusat dari code yang akan kita buat ya. Nah, pada sistem pembelajaran, perubahan sistem pembelajaran, pada code perubahan sistem pembelajaran yang baru saja kita buat tadi, kita kita buat sebagai sebagai network. Jadi apa ya? Pusat dari network. Nah, kita buat klik kanan ya pada code tadi perubahan sistem pembelajaran. Kemudian kita buka open network. Ya, pada ini ya, pada ininya kita pada quotation, seluruh quotationnya kita buat open network, kemudian kita besarkan. Ini bisa dibesarkan ya. Layoutnya bisa kita buat fit to window. Fit to window itu bisa untuk dibesarkan, gitu ya. Kemudian, nah pada transkrip wawancara ini kita bisa rename, ya. Transkrip wawancara kita rename. Sepertinya tidak bisa jadi pusat ya, pusatnya ada di sini. Oh ya, pusatnya pada transkrip wawancara. Jadi transkrip wawancara aja kita rename menjadi perubahan sistem pembelajaran COVID. Oke, rename ya. Nah, nah ini kita bisa susun. Ini kan nggak karu-karuan ya ini ya. Nah, ini kita bisa susun misalnya dengan layout yang kita mau. Misalnya apa? Ortogonal. Kalau ortogonal itu seperti ini. Kita
coba layoutnya yang bagus apa ya? Hierarchical hierarchical top down. Oh, ini seperti ini. Oke. Ini sepertinya kok sama ini ya. Jadi partisipasi aktif seluruh dosen jadi pusatnya ya. Ini harusnya kita ubah ini. Arah lem ini bisa kita ubah sebenarnya. Tapi saya lupa. Ini arah anak panahnya mestinya harus ke arah perubahan pembelajaran ini, tapi malah ke 1.17 ya. Mengubah anak panah. Ya nanti kita ubah, kita cari bagaimana cara mengubah anak panahnya ya. Oke. Kita sampai ke pembuatan hierarki. Kalau kita membuat ini ya. Oke, seperti ini. Oke. Radial itu bulat. Ini masih ada kesalahan ya karena ini laptop saya error jadinya ketiban mic. Topik tadi, kemudian dari 3 network tadi ada gabung menjadi 1 network ya, gitu. Jadi nanti mungkin setiap orang akan berbeda code-nya, jumlah code-nya, bisa saja nggak apa-apa. Misalnya Anda merasa ada kalimat yang tidak terlalu penting, boleh tidak dimasukkan, terserah. Masing-masing orang bisa berbeda karena setiap orang kan
punya ini ya, punya pendapat sendiri-sendiri, punya analisis sendiri-sendiri. Jadi biasanya memang hasil analisis dari atrasi AI itu akan berbeda-beda. Ya. Nanti belum sempat saya simpan ya. Mudah-mudahan nggak hilang buat saya. Nggak apa-apa, nanti kalau hilang saya bikin lagi aja. Alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. Tiba ya. Masih ada. Ada hitungannya 2. Oke. Quote-nya masih ada. Code-nya masih ada, jadi memang tersimpan otomatis ternyata. Code-nya masih ada, hanya tadi ininya yang hilang, open network-nya yang hilang. Ya. Ini jadi dan ini yang hilang open network-nya, tapi bisa dibuat lagi, ya. Nah, bisa dibuat lagi, nanti disimpan gitu. Bisa kalau open network bisa disimpan ya. Nah, ini bisa jadi satu di project-nya. Save. Nah, ini bisa di wawancara Marek. Ternyata semua tersimpan di dalam atlas ya, tidak ada save as. Oke. Simpan, saya pengen tahu disimpan di mana. Oh, di sini ya. Jadi di dalam foldernya atlas itu akan ada, dia membentuk new folder gitu ya. Itu isinya itu ada analisis JPEG tadi, ya. Kemudian word cloud-nya langsung disimpan di situ juga, ya. Jadi satu di situ ternyata. Ini JPEG-nya, dia ternyata langsung membentuk new folder. Ya, foldernya mungkin kita bisa namai sendiri nanti. Tapi kalau di dalam Atlas TE-nya dia membentuk namanya new folder gitu. Jadi new folder ini bisa kita namai sendiri. Memang ini di dalam Atlas TE, tapi tidak akan merusak ininya, Atlas TE-nya. Ya. Oke. Ya, jadi tadi ada di dalam transkrip itu ada ada 1, kemudian 2 itu ada A dan B, kemudian ada 3, ya 3-nya 3A saja. Nah nanti Anda buat
Ini hal penting apa yang belum mampu mengatasi perubahan, kemudian untuk memilih tetap melakukan aktivitas. Oh berarti sorry, bukan 3 tapi 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 network. Ada 4 network, kemudian 4 cloud, kemudian keempat network tadi dijadikan satu network. Jadi ada 2 level network ya. Jadi nanti judul network utama adalah apa ya? Namanya apa ya? Boleh dinamai transkrip wawancara WR 1 boleh ya. WR 1 transkrip wawancara WR 1 boleh, nanti gampang diubah bisa itu namanya ya. Nah ini di dalam dokumen itu sudah ada quotes-nya 19 ya, networknya 1 karena kita sudah buat network tadi ya. Network group tadi ini nggak terpakai, jadi ini bisa dihapus network group ini ya. Kalau mau ini bisa dihapus. Nah ini bisa dihapus, di delete, nggak usah ya. Nah, kalau quote ini sudah terisi, ini bisa diklik pada anak panah untuk menampilkan seluruh quotes-nya. Ini bisa dilebarkan untuk menampilkan quotes apa saja yang sudah kita punya. Nah, misalnya ada quotes yang tidak terpakai seperti ini, ada 2, maka ini bisa di-delete juga. Ini kebetulan ada yang sama, hal dan hal, tapi yang ini yang ada isinya, yang ini 00 ini tidak ada, maka ini kita bisa delete ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak terpakai dari quotes yang kita buat, itu bisa kita delete. Kemudian networknya kita punya 1 wawancara WR1 ya, network kita. Nanti ini akan menjadi network utama yang menggabungkan 4 network dari 4 transkrip yang kita buat. Ada pertanyaan, 4 pertanyaan, dan itu nanti menjadi 4 network, kemudian dijadikan 1 network dengan wawancara WR1 dengan topik utamanya wawancara WR1. Jadi networknya nanti berapa? 5, 4 network sendiri-sendiri dari 4 pertanyaan, kemudian jadi 1, jadi 5 ya, 5 network. Pertemuan kita berikutnya kapan? Jadwal mulia. Penunjukan Selasa minggu depan, Bu. Selasa minggu depan. Selasa minggu depan tanggal 13 ya. Ini kan? Iya. Ini tanggal berapa ini? Kalau minggu depan tanggal 7, Bu. Ini bulan September tuh. Ini tanggal berapa? Tanggal 2 kan? Tanggal 30. Tanggal 30. Oke. Berarti sulit banget ya. Tanggal 13 itu minggu depan. Tanggal 7 ya? Iya, saya tanggal tanggal 7. depannya lagi lah. Sulit banget. Nggak ada waktu lain yang kosong Anda? Hah? Iya, kayaknya minggu depan itu, Bu. Gini aja Anda arrange ya. Anda arrange yang bios sama